Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi transformasi. Nah, nama saya Muhammad Sumail Somad. Saya Muhammad Fikri Ramdhani. Nah, kita berdua akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video ini sampai selesai. Oke, jangan skip ya. Catch 'em all. Saya di sini akan menjelaskan tentang motivasi pembelajaran transformasi. Nah, sebelum kita mempelajari transformasi, sebaiknya kita mengerti dan memahami apa saja kegunaan transformasi dalam kehidupan. Transformasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu resolusi dalam kehidupan kita. Hal ini dapat terjadi berupa pergeseran, pencerminan, dan perubahan ukuran suatu keadaan tertentu. Alasan kehidupan kita mengalami transformasi atau perubahan adalah karena menginginkan kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan dan jauh dari keburukan. Hidup itu adalah sebuah pilihan, maka kita dapat memilih kehidupan yang baik atau kehidupan yang tidak baik. Untuk materi prasyaratnya, langkah awal untuk mempelajari transformasi, siswa diharuskan terlebih dahulu mengetahui dan memahami yang pertama, operasi bilangan bulat. Yang kedua, operasi matriks. Yang ketiga, sudut-sudut trigonometri. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi transformasi. Transformasi tersendiri itu ada 4. Yang pertama refleksi, yang kedua dilatasi, yang ketiga translasi, dan yang keempat adalah rotasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai refleksi. Sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Hasil dari refleksi dalam bidang kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Jadi, ada beberapa refleksi di sini. Di antaranya, yang pertama refleksi terhadap sumbu X, yang kedua refleksi terhadap sumbu Y, yang ketiga refleksi terhadap garis X sama dengan M, yang keempat refleksi terhadap garis Y sama dengan N, yang kelima refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yang keenam refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, dan yang terakhir refleksi terhadap titik pusat 0,0. Nah, untuk yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut, jika bayangannya titik P koordinat X, Y, maka P aksen koordinat X aksen, Y aksen itu sama dengan P aksen X, negatif Y. Sehingga dalam bentuk matrik dapat ditulis sebagai X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1, X, Y. Jadi X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan negatif Y. Untuk yang kedua, yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar tersebut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan titik P koordinat X, Y adalah P aksen koordinat X aksen, Y aksen, maka P aksen koordinat X aksen, Y aksen itu sama dengan P aksen negatif X, Y. Sehingga dalam bentuk matrik dapat ditulis sebagai X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1, X, Y. Jadi X aksen sama dengan negatif dan Y aksen sama dengan Y. Nah, untuk yang ketiga yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan H. Berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan titik P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen
X aksen, Y aksen sama dengan Y aksen 2H kurangi X, Y. Nah, matriknya yaitu A aksen, B aksen sama dengan 2H min A dan B. Untuk selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Kalikan gambar tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan titik P X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y aksen itu sama dengan P aksen X, 2K min Y. Matriknya yaitu A aksen, B aksen sama dengan A 2K min Y. Nah, untuk yang kelima yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikan gambar samping. Berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan P X, Y adalah P aksen, Y aksen, maka P aksen X aksen, Y aksen itu sama dengan P aksen Y, X. Sehingga dalam bentuk matrik dapat ditulis sebagai A aksen, B aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali AB sama dengan B, A. Untuk selanjutnya yang keenam yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Perhatikan gambar samping. Nah, berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan P X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y aksen itu sama dengan P aksen negatif Y, negatif X. Sehingga dalam bentuk matrik dapat ditulis A aksen, B aksen sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikali AB sama dengan negatif B, negatif A. Nah, untuk yang terakhir yaitu refleksi terhadap titik pusat 0,0. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, jika bayangan P X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y aksen itu sama dengan P aksen negatif X, negatif Y. Sehingga dalam bentuk matrik dapat ditulis sebagai A aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali AB sama dengan negatif A, negatif B. Nah, itu tadi penjelasan mengenai refleksi. Untuk selanjutnya nanti dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mas Wahid, yakni translasi atau perpindahan atau pergeseran. Translasi merupakan perubahan objek dengan cara menggeser objek dari satu posisi ke posisi lainnya dengan jarak tertentu. Penentuan hasil objek melalui translasi cukup mudah. Caranya hanya dengan menambahkan absis dan ordinat dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Maka dari gambar di samping kita dapat menentukan rumus translasi sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Dan untuk menentukan AB sama dengan matriks XB dikurangi XA, YB dikurangi YA. Untuk materi selanjutnya yakni rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar A disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jalan jarum jam.
Jika arah perputaran rotasi suatu benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk adalah negatif A. Hasil rotasi suatu objek tergantung dari pusat dan besar sudut rotasi. Untuk rotasi yang pertama, yakni dirotasikan terhadap titik pusat 0,0. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Untuk mencari P aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan matriks dari cos A negatif sin A cos A dikali matriks A B. Untuk rotasi yang kedua, yakni dirotasikan dengan pusat M, N. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Untuk mencari A aksen sama dengan matriks dari cos A negatif sin A cos A dikali matriks dari A dikurangi M B dikurangi N ditambah matriks dari M dan N. Untuk materi selanjutnya yakni dilatasi atau perbesaran atau pengecilan. Dilatasi disebut juga dengan perbesaran atau pengecilan suatu objek. Jika transformasi pada translasi, refleksi, dan rotasi hanya mengubah posisi benda, maka dilatasi melakukan transformasi geometri dengan merubah ukuran benda. Ukuran benda hasil dilatasi dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil. Perubahan ini bergantung pada skala yang menjadi faktor pengalinya. Untuk dilatasi yang pertama, yakni dilatasi titik A dengan pusat A, B terhadap pusat O dengan koordinat 0,0 dengan faktor skala M. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Untuk mencari A aksen, maka menggunakan matriks dari M 0 M dikali matriks dari A B sama dengan matriks dari AM dan DM. Untuk dilatasi yang kedua, yakni dilatasi titik A dengan koordinat A, B terhadap pusat P dengan titik koordinat K, L dengan faktor skala M. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Untuk mencari A aksen sama dengan matriks dari M 0 M dikali matriks dari A dikurangi K B dikurangi L ditambah matriks dari K L. Itu tadi penjelasan mengenai materi dan informasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika banyak salah dari materi atau ucapan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, apabila ada pertanyaan dari materi kami, maka tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Tapi jangan hanya komentar saja ya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.